Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujian ini akan terus kubawa sampai akhir perjalanan, bahkan terus sampai ke surga. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Oh, pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang Baik Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita segera memulai ibadah Pelkat PKB GPIB Solo Gracia pada malam hari ini. Acara kita pada malam hari ini yaitu pertama ajakan beribadah, dan nanti ada pembukaan sebentar, kita mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pelkat PKB Solo Gracia,
Pelayan firman pada malam hari ini yaitu Bapak Diakon Tirayo, Pak Haris Tirayo. Dan ada juga nanti kita mendengarkan warta PKB yang disampaikan oleh Bapak Heri Sundayandono selaku bendahara. Dan terakhir penutup, kita nanti ada foto bersama. Kira-kira itu rangkaian acara pada malam hari ini. Mari kita mulai. Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini kita melaksanakan ibadah Perkat PKB yang kedua secara online. Untuk itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua PKB, Bapak Yance Manusama. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Kembali pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah daring PKB yang kedua ya, yang kita laksanakan. Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur. Kita boleh melaksanakan ini semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan perkenankan untuk kita bisa kembali melaksanakan ibadah daring PKB kita yang kedua. Bersyukur pada saat ini saya lihat sudah ada 15 orang yang hadir ya. Puji Tuhan, saya berharap Bapak-Bapak semua yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat, dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak-Bapak sekalian dimanapun berada. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat beribadah. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada tim multimedia yang sudah mempersiapkan ini semua. Untuk Bapak Pelayan Firman, Bapak Diakon Haris Tirayo, kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati pelayanan Bapak pada malam hari ini, yang akan menjadi membawakan firman pada malam hari ini, dan juga Bapak-Bapak semua yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat
jiwaku pun memujimu, sungguh besar pengalamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rindu kami Tuhan memuji Engkau dengan segenap jiwa kami. Karena itu yang Kau kehendaki adalah puji-pujian dari anak-anak-Mu. Segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bukan karena kami, bukan karena kekuatan kami, tapi itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak melihat segala kesalahan dan perbuatan-perbuatan kami yang jahat, tapi Engkau mengasihi kami dengan kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati Bapak-bapak PKB, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini sehingga berjalan dengan baik. Terlebih firman-Mu yang boleh disampaikan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan kami, teladan dalam hidup kami untuk kami gunakan sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berbalasan. Saya sebagai liturgi membaca yang dicetak keluar dan bapak-bapak yang dicetak ke dalam. Kita mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 ayat 1 dan 2. Sabda Tuhan Allah.
Mari Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan membaca Alkitab dari Kitab Mazmur 103, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Sebelum itu, mari kita satukan hati, satukan pikiran, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang bersama dengan seluruh pelkat PKB Sola Gracia. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang adalah sabda kebenaran. Kami mohon Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati dan pikiran, sehingga setiap yang mendengarkan firman ini kami dapat melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat malam untuk Bapak-Bapak sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini. Hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada pada sore malam hari ini, tentunya kita tadi pagi sudah mendengarkan khotbah di hari Minggu yang terambil dari Mazmur 103 juga, ayat yang pertama dan yang kedua. Dan ini merupakan sambungan. Kalau ayat yang pertama dan yang kedua, itu adalah undangan untuk kita semua ketika kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tentunya ketika malam hari ini kita semua mendapat undangan untuk beribadah. Tentunya ini bukan suatu kebetulan, tetapi tentunya ada undangan yang spesial untuk kita. Roh Kudus menggerakkan hati kita semua untuk bisa bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saat ini yang sudah ditetapkan adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jadi di ayat yang pertama dan yang kedua adalah undangan untuk memuji Tuhan. Dan ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima ini adalah motivasi kita. Motivasi bagaimana kita akan memuji Tuhan. Nah, Bapak-Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 103 ini ditulis oleh Daud. Nah, siapa Daud ini? Daud yang kita kenal mungkin sebagai seorang yang pembunuh raksasa Goliat. Tetapi Daud ini dari awal, dari masih muda belia, tentunya dia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadikan Daud sebagai pengganti Raja Saul, sebagai pilihan abdi Allah. Kemudian Daud ini bertransformasi menjadi seorang yang tokoh pendekar, bahkan menjadi Raja Israel, dan dia berkuasa cukup lama, 40 tahun Daud ini berkuasa. Sehingga rakyat Israel
sangat merindukan Raja Daud yang baru. Ketika Raja Daud selesai, tidak ada lagi raja-raja yang begitu dirindukan oleh bangsa Israel, yang menyatukan bangsa Israel. Bapak-bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada satu sosok dari Daud yang begitu penting yang kita pelajari pada malam hari ini, bahwa di dalam kisah Daud yang begitu gemilang yang kita lihat, yang kita baca, tetapi ada sosok Daud yang merupakan manusia biasa. Dia adalah seorang tokoh seperti kita yang mungkin kita juga pernah gagal. Ketika ayat ini diceritakan bahwa dia juga pernah merasakan sakit, merasakan kegagalan. Kemudian inilah yang menjadi motivasi untuk ayat yang pertama dan yang kedua, sebagai undangan dia mau memuji Tuhan. Ada motivasi-motivasi di dalamnya. Tetapi ketika Daud menyampaikan pujiannya kepada Tuhan, itu juga tidak datang secara spontanitas atau tiba-tiba. Tetapi di situ dikatakan dia juga memuji dengan segenap hati, dipersiapkan benar hati dan jiwa. Memuji Tuhan tidak terlepas dari apa yang kita alami, kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan bukan hanya Daud, tetapi perjalanan bangsa Israel. Dan inti dari renungan kita pada saat ini, bagaimana memotivasi diri kita supaya kita bisa memuji Tuhan, supaya kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Saya melihat di sini ada 5 catatan kebaikan Tuhan yang dialami dan dirasakan oleh Daud. Yang pertama, mengampuni. Hal pengampunan ini bukan secara kebetulan berada di daftar yang paling atas tentang kebaikan yang dirasakan oleh Daud. Hal mengampuni ini berada di paling teratas, bukan juga satu kebetulan. Karena persoalan kita yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah persoalan tentang kejahatan atau pelanggaran atau dosa yang kita perbuat. Tafsiran di dalam ayat ini, Raja Daud sakit. Kemudian tentunya dia mengingat akan kebaikan-kebaikan. Raja Daud juga sebelumnya tentunya selalu menyadari bahwa setiap kejatuhannya dalam dosa, dia mengingat tentang kebaikan Tuhan. Kemudian tentunya ia benar-benar menyesali dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus sudah membereskan apa yang disebut dengan pengampunan. Via Dolorosa, jalan salib. Sebagaimana di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 yang menyatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, yaitu Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi menerima pengampunan berarti kita memenuhi seluruh apa yang kita rasakan, memenuhi seluruh kebutuhan yang mungkin paling terbesar, yaitu pengampunan. Karena pengampunan merupakan kebutuhan yang bukan hanya saat ini saja, tetapi itu harus terus-menerus, continue. Kenapa? Karena ketika dosa-dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan berarti kita sudah kebal terhadap dosa yang kita perbuat. Ya contohnya,
ketika kita mungkin saat ini karena pandemi COVID-19, tentunya kita mendapat yang namanya undangan untuk vaksin. Tetapi apakah ketika kita sudah vaksin, kemudian kita kebal terhadap virus? Tentunya tidak 100% kita kebal. Di dalam Roma pasal 4 ayat 6 dan 7, Daud pun berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bahwa Daud tentunya bersungguh-sungguh berbahagia. Kenapa? Karena segala dosa, segala pelanggaran sudah ditutupi. Pelanggaran atau dosanya karena Tuhan. Kebaikan yang kedua adalah, kalau kita baca di ayat yang ketiga juga, 3b, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi yang kedua adalah kebaikan menyembuhkan. Allah juga menyembuhkan. Ketika dosa yang mungkin kalau ditafsirkan dosa disebabkan oleh penyakit sudah dibereskan, artinya penyakit pun sudah sembuh, sudah dibereskan juga. Itu yang kedua. Ada kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud karena Tuhan menyembuhkannya. Walaupun beberapa penyakit yang mungkin kita tahu datang bukan mungkin karena dosa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi Alkitab mencatat secara konsisten mengajarkan bahwa sejak kejatuhan manusia pada awal mula oleh Adam dan Hawa pun sudah merusak seluruh apa yang disebut dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun dari kita, dari bapak-bapak sekalian, atau dari saya, yang terbebas dari dampak daripada dosa. Tubuh kita ini pun tidak dikecualikan. Kita lemah, sakit juga bisa menyusup dalam badan kita. Dalam perspektif pemikiran orang Israel pada waktu itu, bahwa memang kedaulatan Allah itu mutlak, bahwa setiap kesembuhan itu pasti berasal dari Allah. Entah seseorang itu sembuh karena mujizat, atau kadang-kadang kita juga sembuh dengan sendirinya. Biasanya kita kalau flu pasti disuruh dokter untuk pulang, untuk beristirahat, akan sembuh dengan sendirinya. Atau mungkin kita menggunakan obat. Tapi kita tahu bahwa semua itu melibatkan campur tangan Allah. Karena di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13, karena Dia, Tuhan yang mengontrol setiap bagian tubuh kita. Bahkan bagian-bagian yang tersembunyi sekalipun. Ini kebaikan yang Daud rasakan. Kebaikan yang kedua. Artinya yang kedua ini Tuhan menyembuhkan. Yang ketiga, menebus hidupmu. Menebus hidupmu ada di ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Setiap kita tentunya akan mengalami yang namanya kematian. Kalau kita sadari, banyak kita beranggapan bahwa kematian itu merupakan hal yang paling menakutkan. Musuh kematian, yang namanya kematian itu memang sangat menakutkan. Layaknya seperti penyakit COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Tidak peduli seberapa hebat teknologi medis, penemuan obat, vaksin yang sudah berapa banyak macamnya, tidak akan membuat seseorang itu kebal terhadap kematian. Tidak peduli seberapa hati-hatinya kita menjauhinya, dengan cara apa, kita pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Tetapi kematian tetap akan memaksa untuk datang. Bahkan yang kita lihat, datang dengan cara yang tak terduga. Kita bisa mati kapan saja. Kita bisa melihat begitu banyak bahaya di sekitar kita. Tapi hanya kemurahan Tuhan yang membuat kita dapat bertahan. Inilah yang dialami oleh Daud. Di dalam Yakobus 4 ayat 15, dengan bijaksana di sana berkata,
Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Jadi ketika Tuhan pun menghendaki kita untuk tetap hidup, satu helai rambut dari kita pun tidak akan jatuh. Daud, seorang yang mungkin paling sering berdekatan dengan maut, dia sebagai seorang tentara, panglima perang, nyawanya mungkin selalu berada dalam bahaya. Di luar medan peperangan pun dia tidak aman. Kita sudah baca bahwa Saul pun berkali-kali mencoba membunuh nyawanya. Bahkan Absalom, anaknya, itu pun menginginkan kematiannya. Daud sudah biasa menjadi seorang pelarian. Dia paham betul ketika dilepaskan dari maut itu, pasti ada sukacita yang begitu besar. Terlebih lagi dengan kita orang yang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Roma 6 ayat 8. Untuk apa lagi? Untuk menghilangkan segala kesukaran, kebinasaan. Mazmur 103 ayat 4. Banyak contoh-contoh ketika Tuhan menebus hidup kita. Itu yang ketiga. Kebaikan yang keempat adalah, ini disebutkan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, Bapak-bapak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kata memahkotai ini merujuk pada suatu persiapan tentang pesta perkawinan rajani. Kita bisa baca di Kidung Agung 3 ayat 11. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak asal-asalan. Tetapi dia memberikan dengan kelimpahan. Dia tidak memberikan kepada kita sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi yang luar biasa. Di sini disebutkan kasih setia. Kasih setia ini mengartikan pada kasih perjanjian Allah itu sendiri. Allah yang penuh kasih memilih tetap berpegang erat pada apa yang dijanjikannya. Walaupun dalam kenyataan kita hidup, bangsa Israel pun, Raja Daud pun tidak terlepas yang namanya dari ketidaksetiaan. Kita tetap selalu tidak setia. Tetapi Allah tetap berpegang pada janjinya. Mungkin bapak-bapak, bahkan saya pernah mengalami yang namanya pengalaman hidup. Walaupun saya tidak setia, tetapi dia tetap setia. Kenapa? 2 Timotius 2 ayat 13 menyatakan apa? Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak pernah menyangkal dirinya. Ayat 4 disebut kasih setia dan rahmat. Apa maksudnya rahmat? Rahmat itu lebih mengarah kepada belas kasihan Tuhan. Artinya setiap kita orang yang berdosa, orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang ditekankan ini kita sebenarnya adalah orang yang nggak punya apa-apa. Semuanya ini hanya titipan Tuhan. Seberapa kaya kita, ini semua titipan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini orang yang hina, orang yang berdosa. Tetapi yang paling heran, Tuhan tidak membuat menghalangi dia untuk tetap mengasihi kita. Itulah yang disebut dengan rahmat. Yang terakhir, yang kelima, kebaikan yang kelima adalah memuaskan. Tuhan tentunya menciptakan manusia, bapak-bapak dan saya, kita ini semua makhluk yang bergantung. Tidak ada satupun yang bisa mandiri. Kita tetap bergantung. Kita punya keinginan, kita punya kebutuhan. Siapa di antara kita yang tidak punya keinginan dan kebutuhan? Raja Daud pun ingin atau mempunyai kebutuhan. Di dalam keinginan kita, dalam hasrat kita, kalau dibiarkan kosong, mungkin kita bisa akan sakit jiwa. Ini yang dinamakan kekosongan jiwa.
Tapi tentunya kita semua bersyukur karena keinginan atau kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kekristenan saat ini adalah Allah itu sendiri yang menjadi penggenapan yang penuh untuk setiap keinginan kita. Karena Dia, Tuhan, hanya satu-satunya yang bisa menganugerahkan kehidupannya rela mati hanya untuk kita. Dia menganugerahkan kehidupan yang utuh kepada kita di dalam sosok Kristus Yesus. Di dalam Alkitab pun kalau kita baca tadi bahwa di ayat yang kelima yang terakhir, ketika memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Burung rajawali. Tentunya kita tahu itu burung rajawali seperti apa. Dalam Alkitab itu rajawali disimbolkan sebagai simbol kekuatan. Begitu juga dengan bapak-bapak di seluruh PKB, bapak-bapak termasuk saya di dalam Kristus sebagai Raja Wali, tentunya kita mendapatkan kekuatan. Seperti moto dari PKB, tangguh tapi luas. Lebih enaknya lagi kalau bapak-bapak tentunya mendapat kekuatan yang baru, tetapi kekuatan yang diperbaharui oleh kasih Tuhan. Segala tentang tantangan atau persoalan hidup, apakah itu sakit penyakit, apa persoalan pekerjaan, atau segala pengalaman pahit sekalipun, tidak akan melemahkan kita semua, bapak-bapak sekalian, tidak akan dilemahkan, tetapi justru memberikan kita kekuatan yang baru. Makanya disebutkan di sini menjadi baru seperti burung rajawali. Umur kita boleh bertambah, mungkin udah setengah abad lebih, tetapi jiwa kita tetap muda, jiwa kita tetap kuat, dan kita tidak pernah lesu bagaikan rajawali. Kita masuk di yang terakhir, apa yang mau kita simpulkan pada renungan pada malam hari ini. Saat ini mungkin kita sudah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan terhadap kita, mungkin sudah bertahun-tahun mungkin dalam kehidupan kita tidak pernah melihat, tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, karena mungkin ada satu masalah yang baru yang muncul dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, jika Tuhan sudah memberikan bahkan 1000 kali sudah menyelamatkan kita, memberikan kita kebaikan, mau 1000 masalah baru pun akan datang kepada kita, pasti Dia akan menyelamatkan kita lagi. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dan kemudian kita mengeluh atau bersungut-sungut seperti orang yang tidak mengenal kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita luangkan waktu kita untuk selalu mengingat tentang kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jika Dia pernah melakukannya, Dia akan terus dan terus dan terus melakukannya lagi untuk kita. Kenapa? Karena soli Deo Gloria, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 245 ayat 1. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. GB 245. Hidupku
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita tunduk, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang minggu yang kami lalui ini. Yang boleh kami rasakan bahwa Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk datang, beribadah, serta bersyukur karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan perkenankan kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati kami, sehingga dapat menolong kami, terkhusus sebagai bapak-bapak yang tergabung dalam persekutuan kaum Bapa Sola Gracia Bogor, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan yang tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan secara melimpah. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami selalu rindu untuk tetap selalu mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh dunia ini yang mungkin mengalami persoalan terlebih lagi dengan persoalan COVID-19, secara khusus untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan, kiranya setiap keputusan, setiap kebijaksanaan yang diambil untuk menjawab setiap persoalan dan tantangan, bahkan di dalam kasus PPKM yang kami rasakan saat ini, tentunya bisa dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan oleh karena hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pelayanan PKB, khususnya GPIB Sola Gracia ya Tuhan, karena saat ini kami tahu walaupun kami melakukan ibadah ini secara online, tetapi program-program yang sudah kami rancangkan ini biarlah tetap berlanjut di kemudian hari lebih baik lagi. Dan secara khusus untuk pengurus Pelkat PKB dan tentunya setiap anggota PKB yang hari ini hadir ataupun yang mungkin belum sempat hadir, yang berhalangan, kiranya Engkau tetap sertai langkah-langkah yang kami rencanakan. Setiap persoalan yang ada, kiranya Engkau tetap menyertai kami selalu. Biarlah apa yang akan kami lakukan selanjutnya tentunya dapat menyenangkan hati Tuhan, kemudian bisa menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan Yesus, tak lupa juga kami memohon untuk menyertai panitia pembangunan gereja yang saat ini bergumul hari lepas hari. Banyak persoalan, banyak tantangan untuk mendapatkan tanah lokasi yang baru. Terlebih juga untuk perizinan dana yang akan kami laksanakan. Banyak sekali permohonan kebutuhan kami, tapi kami tahu kami mau taruh dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya dengan mujizat Tuhan ini semua bisa dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa tentunya untuk KMJ, Ibu Pendeta Lucia Wemai bersama keluarga. Engkau tolong hamba-Mu ini supaya di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap pelayanannya, tanggung jawabnya, dan bersama keluarga tentu bisa terlaksana dengan baik. Dan sebentar lagi Ibu Pendeta yang akan direncanakan untuk bisa sambut, tentunya Tuhan berkati setiap apa yang kami rencanakan ke depan, sehingga setiap acara yang akan kami laksanakan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk PHM, seluruh majelis, Pelkat, seluruh komisi yang ada, tentunya Tuhan tetap selalu bernaung bersama dengan kami, sehingga bisa melayani Engkau dengan segala kesungguhan dan hati yang penuh sukacita. Biarlah apa yang semua kami kerjakan menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum
bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tentunya berdoa untuk setiap kami yang berkesempatan hari di tempat ini. Kami yang mungkin di dalam kelemahan tubuh, tentunya Tuhan jamah setiap kelemahan tubuh, sehingga kami dapat sembuh, kami dapat dipulihkan oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti yang Daud rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Tentunya kami juga banyak persoalan yang menghadapi bapak-bapak di dalam rumah tangga, dalam setiap pekerjaan. Engkau tilik kami satu persatu. Kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami. Tidak akan pernah Engkau melepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan karena kebaikan-Mu terhadap kami. Kami tentu juga berdoa untuk setiap anggota PKB, keluarganya yang mungkin bertambah usia. Tentunya kami juga bersuka cita selalu bersama-sama dengan keluarga, dengan setiap bapak-bapak yang mengalami sukacita yang melimpah. Tuhan selalu menyertai di dalam segala hal. Anak-anak kami yang mungkin juga dalam mencari pekerjaan, Engkau tolong mereka dalam setiap studi, dalam setiap perjodohan. Biarlah yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kami semua ya Tuhan. Seluruh keluarga GPIB Sekolah Gracia, Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, Engkau memberikan kelimpahan. Bukan yang biasa saja, tetapi yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Banyak yang kami mohon kepadamu, yang ingin kami sampaikan. Tetapi kami yakin, Bapa di sorga sudah mendengar terlebih dahulu setiap pergumulan, setiap kebutuhan, setiap apapun yang menjadikan keinginan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi, bukan hanya karena kehendak kami, tetapi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Paris. Sekarang kita masuk dalam ajakan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Kita ingat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ini adalah persembahan khusus ibadah PKB. Nanti kita memberikan, mungkin bisa ditransfer, ada nomor rekeningnya di Warta Jemaat GPIB Sekolah Gracia, dan mungkin juga bisa disampaikan ke gereja melalui amplop, ya. Dan kalau transfer dikasih tujuan itu untuk persembahan buat PKB, dan jangan lupa ditransfer bukti setorannya supaya bisa ketahuan, dan untuk kita pastikan masuk dalam Warta Jemaat, kita bisa cek bersama-sama. Untuk itu mari kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Dari
PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Amen. PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami selalu merenungkannya, bahwa apa yang telah kami terima selama ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami dengan kelimpahan segala berkat-Mu. Sekarang Tuhan, biarlah apa yang telah Engkau berikan kepada kami kembalikan sebagian untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu di surga, melalui pemberian kami dalam gereja kami. Berkati untuk mengelolanya dengan baik, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan boleh menjadi nyata, bahwa hanya untuk mengasihi manusia, mengasihi kami segenap umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, persembahan yang Kau berikan kepada kami, biarlah kami berikan dengan tulus, dengan ikhlas, karena sumbernya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk kita masuk dalam warta PKB, kalau ada warta PKB, mungkin boleh disampaikan oleh Bapak Heri Suryandono. Silakan. Bapak-bapak, yang bisa saya laporkan atau saya informasikan hanya ada perubahan sedikit saldo yang sudah masuk pada saya. Untuk tanggal 31 Juli 2021 hari Jumat, ada pengembalian sebagian sisa dana retreat dari Bapak Alek sebesar 250.000. Jadi total dana yang ada saat ini ada 3.785.000 rupiah.
Dan nanti selesai ibadah ini akan saya kirim secara PDF. Itu laporan dari saya. Cukup sekian. Ya, terima kasih Pak Heri. Mungkin juga nanti kita ada tambahan wartanya, bisa kita nanti beribadah lagi tanggal 26 September kalau nggak salah. Di situ lagi kita ibadah Pelkat PKB. Untuk itu kita masuk sekarang dalam amanat pengutusan. Kita memuji Tuhan dari PKJ pelengkap Kidung Jemaat 258 ayat 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu dan seterusnya. Ingin selalu dekat padamu, ikut Tuhan tiada bila kau pimpin kehidupan, akan ku ragu tetap langkahku. Oh juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang beri pertolongan dan bersama Tuhan Yesus pegang susah kecewa damai lagi surga oh juru selamat pegang tanganku, beri pertolongan dan bersama Tuhan Yesus pegang Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, amanat pengutusan terambil dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan mengingat ayat tersebut, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Terimalah berkat. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaran Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give it to your journeys, and count your blessings, name